Oke, ini adalah salah satu metode dari analisis dan desain untuk perampang komposit yang paling dasar, yang paling gampang. Nah, intinya sebenarnya ketika kita bicara komposit, kalau kita membahas komposit yang paling banyak dipakai itu kan beamnya dari baja, kemudian slabnya dari beton, kan kebanyakan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, nantinya yang berperan itu adalah shear konektornya kan. Nah, shear konektor itu didesain dengan shear stress. Namanya saja shear konektor ya, shear ya. Shear itu kan berarti dia terkait dengan adanya shear. Shear di sini kalau kita bicara di penampang itu adanya di shear stress. Nah, kalau misalkan katakanlah di sini saya punya penampang IWF, kemudian ada gaya ya di atasnya, gaya vertikal seperti biasa, itu nanti akan timbul shear stress ya, dengan persamaan tau sama dengan V kali A kali Y min ini adalah jarak antara luasan yang ditinjau dengan titik berat penampang dibagi I dikalikan B. A kali Y strip ini biasa kita sebut dengan Q. Jadi kadang kalau mungkin masih ingat di mekanika bahan ya, analisis tegangan bahan, itu tahu sama dengan VQ per IB. Nah, Q ini sama dengan A dikali Y. Jadi V, saya ulang ya. V itu shear force, kemudian A itu area atau luas penampang yang ditinjau. Jadi ini bukan luas penampang keseluruhan ya. Katakanlah, misal saya mau meninjau saya mau meninjau tegangan geser shear stress di ini, garis 1 strip 2 ini. Saya mau meninjau di sini. Nah, berarti A itu adalah luasan penampang yang di atasnya. Jadi yang ini. Itu. Nah, jadi A yang itu ya. Terus kemudian Y ini adalah jarak titik berat penampang A itu tadi ke titik berat penampang total. Titik berat penampang. Jadi kalau di sini, misalkan saya meninjau ini tadi yang diarsir, Y-nya ini adalah jarak titik beratnya penampang yang diarsir ini kan di sini. Ini ya, titik beratnya ya. Nah, ke sini. Ini titik berat penampang. Jadi jarak antara dua ini adalah Y strip itu. Kemudian I adalah inersia penampang. Kalau yang ini inersia penampang keseluruhan. Kemudian B ini adalah lebar bawah penampang yang ditinjau. Seperti itu. Jadi ini refresh untuk bagaimana menghitung shear stress. Jadi yang dibutuhkan adalah ada gaya gesernya, shear force. Shear force ini bisa diambil dari SFD ya. Ini bisa diambil dari SFD. Kemudian A itu adalah luas penampang yang ditinjau. Jadi kalau misalkan kita mau meninjau titik ini, jadi posisi tegangan geser yang ada di posisi ini, berarti kita bikin garis, kemudian kita hitung area yang di atasnya. Ini adalah A-nya. Kemudian Y strip itu adalah jarak antara titik berat penampang yang ditinjau ke titik berat penampang total. Sedangkan I adalah inersia penampang total dan B adalah lebar bawah penampang yang ditinjau. Seperti itu. Nah,
Ini adalah rumus dasar ya, Dek ya. Ini rumus dasar untuk shear stress. Kemudian, nah kalau kita punya penampang ini, ada 1, 2, 3, dan 4. Ini diberikan notasi seperti itu supaya mudah untuk pembahasannya. Nah, ini saya mau meninjau shear stress pada bidang 1, 2. Jadi mau ditinjau shear stress di sini. Nah, shear stress di sini ini bisa dihitung dengan V dikali AF ya. AF ini berarti flanknya ya. Area flanknya yang diarsir ini dikalikan H min TF. H min TF. H min TF bagi 2. Jadi Y-nya ini, Y strip ini bisa dihitung dari H min TF dibagi 2. Kemudian I tetap I, B-nya karena penampang yang yang dihitung shear stress-nya adalah bidang 1, 2, berarti B-nya adalah sama dengan TW. B-nya sama dengan TW. Karena bidang 1, 2 ya, ini bidang 1 sampai bidang 2. Seperti itu. A-nya sama dengan AF. Nah, ini adalah untuk menghitung tau 1, 2. Nah, kemudian ada yang namanya vertical shear dan ada yang namanya longitudinal shear. Kalau masih ingat di ATB, ini saya hapus dulu. Kalau masih ingat di ATB dulu, yang namanya tegangan geser, itu selalu ada vertikal dan horizontalnya ya, karena untuk mengimbangi. Nah, selalu seperti ini kan skemanya. Selalu seperti ini. Jadi selalu ada tegangan yang mengimbangi. Jadi nanti akan condong ke satu arah. Maaf, ini kebalik. Jadi ke sana dan ke sana. Jadi nanti jadinya seperti ini. Kayak gitu. Nah, jadi ada vertikal. Ini vertical shear. Ini longitudinal. Seperti itu. Ini force-nya tapi ya. Tapi kalau stresnya kebalikannya. Nah, jadi ada vertical shear dan ada longitudinal shear. Yang kita bahas tadi, dua ini adalah vertical shear. Vertical shear. Ini stres. Jadi dua ini adalah vertical shear stress. Nah, kemudian kita akan membahas untuk yang longitudinal shear. Longitudinal shear ini kita ambil yang di 1,4. Di sini 1,4. Jadi kalau vertical shear itu bidangnya irisannya seperti ini, kalau longitudinal shear itu irisannya seperti ini, begitu. Nah, caranya katakanlah di sini saya membuat potongan di 1,4 dan 2,3. Jadi hanya ada bidang ini ya. Hanya ada bidang ini. Nah, perumpamaannya akan muncul yang seperti itu tadi, ada vertikal, ada longitudinal, saling mengimbangi. Nah, di sini, di bagian atas kan sudah tidak ada penampangnya. Jadi sudah bebas dia, tidak ada tahanan tegangan. Tapi, jadi yang menahan bidang longitudinal hanya 1, 2, tetapi yang menahan bidang vertikal itu ada 1,4 dan 2,3. Berarti, yang shear stress bidang horizontal itu sama dengan 2 kali bidang 1,4 dan bidang 3,2. Jadi itulah kenapa yang tau 1,4 ini
itu sama dengan 2 kalinya tau, maaf kebalik. Jadi tau 12 itu sama dengan 2 kalinya tau 14. Dengan perbandingan TF dan TW. Karena kan kerjanya berdasarkan tebalnya ya, ada B-nya ya tadi ya, ada B-nya ini. Dan B-nya itu kan beda. Jadi dengan membandingkan TF dan TW-nya. Jadi selain ini, itu juga dikalikan dengan TF per TW. Seperti itu. Jadi besarannya seperti itu. Jadi ketika kita bisa mendapatkan nilai shear stress yang di bidang ini, secara bersamaan kita juga bisa mendapatkan nilai shear stress yang di bidang 14 dan bidang 23. Seperti itu. Nah, sebelum itu ada yang namanya shear flow. Nah, shear flow ini adalah shear stress dikalikan dengan B-nya. Maka dia akan menjadi shear flow. Kenapa flow? Karena dia artinya shear stress sepanjang B. Seperti itu. Kurang lebih definisinya seperti itu. Jadi ketika kita tadi menghitung di sini ya, itu kan shear stress pada bidang 1-2. Kalau ini dikalikan dengan tebalnya, dia kan bekerja pada tebal TW ya. Ini kan tebal TW ini. Karena tebalnya penampang ini hanya TW, jadi dia hanya bekerja sepanjang TW. Ini kalau dikalikan TW, maka kan TW-nya hilang. Ini kan sama ya. V sama, AF sama, H-TF sama, 2I-nya sama. Yang hilang TW-nya, karena ini dikali TW. Jadi kalau kita tuliskan, maka VL12 ini sama dengan V ya, VL12 ini sama dengan Tau 12 kali TW, seperti itu. Nah, notasinya untuk shear flow itu adalah ini. Sedangkan ini adalah notasi untuk shear stress. Seperti itu. Nah, nanti ke depan kita akan bertemu yang seperti ini, kira-kira. Nah, dari ini ya, dari perhitungan 4 tahap ini, itu kita akan memperoleh kalau ini diinterpolasi atau dihitung per bias, per berapa mili gitu, nanti akan didapatkan diagram seperti ini. Untuk yang shear stress bagian web, itu polanya seperti ini, jadi parabolik. Nih, ini yang bagian web ini. Ini shear stress untuk bagian web. Kemudian, bagian sayap, ini dengan cara ini tadi ya. Bagian sayap dihitung dengan ini ya. Nah, ini untuk menghitung bagian sayap, itu akan diperoleh pola linier seperti ini, segitiga. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita menghitung shear stress untuk web, kita akan mendapatkan pola parabolik, tapi kalau untuk yang flank akan mendapatkan pola linier seperti ini. Oke, ini adalah perhitungan shear stress pada penampang elastik IWF. Nanti ke depan akan berkembang seperti apa. Ini sekedar refresh dulu, karena ini ada hubungannya dengan ATB ya. Dan nantinya ke belakang akan banyak ditemui yang seperti ini. Oke, end of course 1. Saya kira cukup untuk sesi 1. Ini sekedar refreshing dulu. Refresh dengan mata kuliah yang pernah diambil dulu. Karena ini basicnya. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.